Kembali di iNews Malam, pemirsa. Kepala Desa Nagori Banjar Hulu, Kabupaten Simalungun, Kardianto ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi APB Desa. Kardianto merupakan kades yang dikejar calon jaksa di Kejari Simalungun, Renanda Ginting, yang tewas hanyut di sungai. Bah, diambilnya itu satu. Panghulu atau Kepala Desa Nagori Banjar Hulu, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kardianto ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa APB Desa. Ia merupakan kades yang dikejar oleh calon jaksa Kejaksaan Negeri Simalungun, Renanda Ginting, yang tewas hanyut terbawa arus Sungai Silau. Berdasarkan informasi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kardianto saat ini tengah ditahan di Kejari Simalungun. Meski begitu, belum dijelaskan secara rinci terkait besaran uang APB Desa yang dikorupsi oleh Kardianto. Sebelumnya, staf pidana khusus Kejari Simalungun yang juga merupakan calon jaksa, Renanda Ginting, hanyut di sungai saat hendak mengamankan Kardianto. Renanda mengejar Kardianto yang menceburkan diri ke Sungai Silau, Kecamatan Kisaran Timur, Rabu lalu. Namun naas, Renanda tenggelam dan hanyut terbawa arus sungai. Seorang warga yang berupaya menolong Renanda juga hanyut terbawa sungai. Kedua korban hanyut akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia 4 km dari lokasi kejadian. Tim Liputan iNews melaporkan. Duka mendalam mengiringi prosesi pemakaman calon jaksa muda Renanda Ginting yang gugur saat menjalankan tugas negara mengejar buronan korupsi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam prosesi tersebut, Kejaksaan Agung Republik Indonesia memberikan penghormatan tertinggi kepada almarhum Renanda Prima Ginting. Ingatnya kebanggaan anaknya yang berperan kami. Tangis haru dan duka mendalam menyelimuti pemakaman calon jaksa muda Renanda Ginting yang gugur saat menjalankan tugas penegakan hukum. Seusai upacara militer, keluarga melanjutkan dengan prosesi adat pemakaman suku Karo mengiringi jenazah menuju tempat peristirahatan terakhir dengan iringan doa di Jambur Taras, Jalan Namori, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Keluarga besar Adiaksa hadir dan turut mengiringi upacara penyerahan jenazah yang digelar dengan hikmat. Dalam prosesi ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung menyerahkan tali asih kepada keluarga sebagai bentuk bela sungkawa dan penghargaan terhadap almarhum. Peristiwa ini tentu menjadi duka bagi kita semua karena kita tahu bahwa dalam konteks penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi, bahwa ada banyak hal yang harus dikorbankan, dan yang bersangkutan almarhum bahkan telah mengorbankan jiwanya, dan ini saya kira menjadi torehan emas bagi institusi Adiaksa yang harus terus diingat dan dikobarkan, khususnya semangatnya agar menjadi pemicu bagi insan Adiaksa dimanapun berada. Diketahui Renanda Prima Ginting baru sebulan bertugas di Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai staf bidang pidana khusus. Semangat dan pengabdiannya terhenti di tengah tugas mengejar buronan kasus penggelapan dana desa. Ia meninggal dunia usai tenggelam di Sungai Silau, Kisaran Timur. Namun semangat dan namanya akan selalu hidup dalam hati Adiaksa. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, pemirsa, 2 senjata api jenis Beretta dan 7 peluru ditemukan KPK saat menggeledah rumah mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. Perbakin Medan menyatakan senjata tersebut digunakan Topan untuk keperluan bela diri. Topan juga tercatat sebagai Ketua Perbakin Kota Medan.
Seperti inilah penampakan 2 pucuk senjata api dan 7 butir amunisi yang ditemukan di rumah mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. 2 senjata api jenis bereta ini ditemukan KPK setelah menggeledah rumah Topan Rabu 2 Juli lalu. Selain itu KPK juga menyita 1 pucuk airsoft gun laras panjang beserta 2 pak amunisi. Kepala Humas Perbakin Kota Medan Hanjaya Tiopan mengatakan senjata api tersebut digunakan Topan untuk keperluan bela diri. Kepemilikan senjata api juga resmi diatur Mabes Polri. Senjata yang ditemukan di kediaman itu sudah dikoordinasi, saya sudah koordinasi dengan Intercam. Itu adalah senjata bela diri. Yang mana ranahnya itu adalah yang menguasai izin itu adalah Pak Intercam Mabes Polri. Beliau ini masih aktif sebagai Ketua Harian Perbakin Kota, Ketua Harian Perbakin Kota Medan. Sebelumnya KPK menggeledah rumah mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Ginting terkait kasus OTT di Kabupaten Mandaling Natal dalam kasus proyek pembangunan jalan. KPK terpaksa membongkar paksa rumah Topan lantaran gerbang dan pintu rumah mantan PLT Sekda Kota Medan itu terkunci. Selain menemukan 2 pucuk senjata api dalam penggeledahan dan lokal selama 7 jam, KPK juga menyita uang 2,8 miliar. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantik 60 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution meminta beberapa hal penting kepada pejabat baru, salah satunya untuk tidak korupsi. Pesan untuk tidak korupsi ini disampaikan Bobi Nasution saat berpidato di hadapan 60 pejabat pemerintahan yang dilantiknya. Ini karena belum lama ia menjabat, sudah ada sejumlah pejabat di Pemprov Sumatera Utara yang berurusan dengan KPK. Ia juga berpesan kepada jajarannya agar apabila menemukan praktek korupsi yang berkaitan dengan jabatan untuk segera melapor kepadanya. Tapi sudah ada 3 provinsi Sumatera Utara akan dinilai dari hal-hal yang saya sebutkan, dan minta tolong jangan korupsi. Nama Pak Wagub baru 4 bulan, tapi sudah ada 3 yang ditahan sama KPK. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sungguh-sungguh ingin membersihkan Indonesia dari koruptor. Jika tidak siap berubah, maka para koruptor tidak akan selamat. Pesan Presiden tersebut disampaikan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Danhil Anzar Simanjuntak saat memberikan sambutan di pelantikan Matahari Pagi Indonesia Kota Medan. Presiden sungguh-sungguh ingin membersihkan Indonesia. Itu sungguh-sungguh, Pak. Maka bersiaplah. Kalau Anda siap berubah, maka Anda selamat. Kalau Anda tidak siap berubah, dipastikan Anda sedang menunggu giliran. Terima kasih. Keinformasi selanjutnya, Komisi 1 DPR RI menggelar Fit and Proper Test 24 calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat. 12 calon duta besar telah mengikuti Fit and Proper Test di hari pertama. 12 calon dubes yang sudah diuji pada hari ini rencananya akan mengisi posisi dubes Amerika Serikat, Jerman, PBB, Singapura, Jepang, dan Slovakia. Dalam Fit and Proper Test, para calon dubes mempresentasikan pemahaman tentang politik luar negeri Indonesia, termasuk rencana kerja sebagai duta besar. Rencananya Fit and Proper Test hari kedua akan dilanjutkan pada hari Minggu. Kita mendengar pemaparannya masing-masing, dan itu bukan visi misi, itu adalah rancangan kerja program, tantangan, dan juga kedepannya apa yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, dan juga dikerjakan. Karena kalau visi misi itu adalah visi misi pemerintah, jadi semua ini melaksanakan visi misi dari Presiden Prabowo. Sedulur Jokowi dari berbagai daerah menuntut Roy Suryo CS meminta maaf pada Ketua Umum Sedulur Jokowi, Paimar Harjo. Informasinya usai jeda.